Itu mereka tuh, Ma. Dan kayaknya itu ruangannya Mas Dimas deh. Kayaknya Mas Dimas emang sekritis itu. Soalnya mereka semua mukanya pada tegang. Aisyah? Dia kesini. Ngapain kamu kesini? Pergi nggak sekarang? Pergi. Kamu lupa ya? Kalau aku ini masih istrinya Mas Dimas. Aku kesini yang mau jenguk suami aku lah. Jadi kamu gak berhak untuk ngusir aku. Kamu masih bisa bilang dia suami kamu setelah apa yang udah kamu lakuin ke dia? Hah? Kamu enggak nggak sih, Mbak? Kamu suruh Mas Dimas ke gudang yang udah mau diruntuhin, kamu sekap dia di sana supaya dia meninggal gitu kan? Dan sekarang lihat, Mbak, dia di rumah sakit. Karena apa? Karena ulah Mbak. Jadi saya mohon sekarang juga Mbak pergi dari sini. Kamu jangan asal ngomong ya. Saya bisa tuntut balik kamu atas pencemaran nama baik tahu. Lagian emang kamu punya buktinya apa kalau saya yang celakain Mas Dimas? Hah? Ada buktinya? Ibu Bianca kan yang terakhir menghubungi Mas Dimas sebelum kejadian ini terjadi. Saya ada di sana. Saya ada di sebelah Mas Dimas waktu Ibu Bianca telepon dia. Oh iya, saya memang nelfon dia. Dan saya memang janjian sama dia. Tapi bukan di gudang itu, sok tahu. Udah lah Mbak, gak usah ngelak lagi. Sekali lagi aku bilang ya sama Mbak ya, pergi dari sini dan jangan pernah deketin Mas Dimas lagi. Apaan sih kamu? Aisyah! Kamu dengar? Bagaimanapun saya ini masih istri Mas Dimas dan saya lebih berhak daripada kamu untuk berada di sini. Sini, kamu dengerin. Kamu dengerin. Aku kesini itu karena aku mau menyelesaikan pekerjaan yang belum sempat aku selesaikan di gudang yang hampir runtuh itu. Iya, betul. Dan satu-satunya yang bisa buktiin kalau aku ini bersalah atas kecelakaan itu adalah Mas Dimas. Jadi kalau Mas Dimas mati, gak akan ada lagi orang yang bisa membuktikan kalau aku salah. Lagian bukannya kamu punya bayi ya? Siapa namanya? Arjuna. Ya kan? Kamu lebih baik pulang aja urus tuh Arjuna daripada kamu di sini. Kamu nggak takut apa anak kamu nanti dijahatin? Misalnya diculik.
Aisyah. Bianca ngomong apa sama lo? Iya, dia emang ngancam aku. Dia bilang dia kesini itu bukan buat jenguk Mas Dimas, tapi untuk menyelesaikan kerjaannya dia yang di gudang yang belum selesai. Ya itu artinya berarti dia mau bunuh Mas Dimas dong. Keterlaluan tuh perempuan. Masih kasih pelajaran. Mas, jangan Mas. Aisyah, Bianca tuh kalau dibiarin, tindakannya kriminal. Iya. Dia bisa dihukum berat karena pasal pembunuhan berencana. Mas, masalahnya kita nggak punya bukti apa-apa. Kalau kita laporin dia, yang ada dia di atas angin. Lagian bukannya kamu punya bayi ya? Siapa namanya? Arjuna. Ya kan? Kamu lebih baik pulang aja urus tuh Arjuna daripada kamu di sini. Kamu nggak takut apa anak kamu nanti dijahatin? Misalnya diculik. Tapi Mas, mendingan gini aja deh. Kalian berdua pulang dulu aja ya. pulang. Bukan cuma nyawanya Mas Dimas yang terancam, tapi juga Arjuna. Mbak Bianca tadi bilang, emang gak secara langsung tapi mengarah ke arah sana. Jadi aku mohon, tolong jagain Arjuna dulu ya sebentar. Aisyah, dia bisa aja leluasa ngebunuh Dimas di sini. Biar aku yang awasin Mas Dimas di sini. Aku janji Mbak Bianca nggak akan pernah deketin Mas Dimas. Setia, apa kita harus lapor ke polisi? Hah? Nggak bisa, Bata. Kita kan nggak punya bukti. Satu-satunya yang bisa membuat Bianca masuk penjara adalah kesaksian Dimas. Nah, sementara Dimas aja berjuang untuk hidup sekarang. Alhamdulillah operasi udah selesai. Masih Mas Dimas. Apa sih? Mau kemana? Ya saya mau ngeliatin anak saya dong sama menantu saya. Shh, udah. Orang tua tetap di sini. Biarkan Bianca menyelesaikan urusannya. Oke? Kayak perempuan berkonde. Nenek sihir jadi gara-gara konde. Mas, kalau gitu aku langsung ke sana ya. Sebentar, maaf Bu, Ibu siapa ya? Soalnya pasien hanya bisa ditunggu oleh satu orang. Saya istrinya dok. Biar saya yang jaga suami saya. Oh iya, silakan. Setia, kita harus gimana sekarang? Yang jelas kita harus pastikan Aisyah baik-baik aja dulu. Baru kita pulang. Sudah, Suster? Sudah dok. Kami permisi dulu, Bu. Terima kasih ya dok. Sama-sama. Sebentar, Bu. Maaf, Ibu mau kemana ya? Saya mau masuk ke dalam dok. Saya yang jaga. Oh iya, maaf. Tapi ini bukan jamnya kunjungan, Bu. Tapi saya juga istrinya dok. Saya berhak dong masuk ke dalam. Iya, saya tahu Ibu istrinya. Tapi di dalam ada istrinya yang lain yang sudah menunggu. Dan hanya satu penunggu yang diperbolehkan di sini, Bu.
Jadi ibu boleh tunggu di luar, nanti bisa menunggu pasien bergantian. Saya permisi. Aku juga mau banget sih. Duluan lagi sama Bianca. Tau gitu aku gak ngobrol dulu sama Mas Heti sama Mas Akbar. Astagfirullahaladzim, Mbak Bianca mau ngapain? Suster! Sus! Sus! Ada apa, Bu? Sus! Itu lihat! Oh, gak ada apa-apa, Sus. Ya udah, Bu. Saya permisi dulu ya. Aku cabut ya. Suster! Sus! Sus, cepetan, Sus! Ada apa lagi? Sus, itu lihat! Mbak. Maaf ya Bu, kalau sekiranya tidak ada berkepentingan, tolong jangan panggil ya. Maaf, saya permisi dulu. Mbak! Mbak! Buka nggak? Buka pintunya, Mbak Bianca! Mbak Bianca, buka nggak? Mbak! Aisyah. Kamu ngomong sama siapa sih? Natasha itu Mbak Bianca. Mbak, aku ngerasa Mas Dimas tuh nggak aman kalau di sini. Mbak, tolong bantuin aku nggak, Mbak? Tolong, Mbak. Tolong pindahin Mas Dimas ke tempat yang aman. Mbak lihat sendiri kan, itu sekarang Mas Dimas di dalam sama Mbak Bianca dan pintunya dikunci. Kalau nggak gini aja, kita rawat Mas Dimas di rumah aja ya. Selama bisa sediain equipment yang lengkap, Mas Dimas bisa kok dirawat di rumah. Iya, aku setuju sama Mbak Natasha. Bisa tolong omongin ini semua ke dokter, Mbak? Ya, kamu gak usah khawatir ya. Akbar, itu Bianca keterlaluan ya. Kayaknya sengaja banget dia bikin Aisyah panik. Jujur, gue khawatir sama Aisyah. Dia begitu khawatir banget sama Dimas. Andai aja Dimas tuh tahu soal ini. Cuma gue pikir Dimas malah sebaliknya kalau begitu sadar. Dia maki-maki Aisyah, marah-marahin Aisyah.
Lihat aja ntar Bar, kalau sampai Dimas seperti yang lo omongin, gue akan kasih Dimas pelajaran. Kenapa? Panik? Panik ya? Nggak usah panik gitu, Aisyah. Emangnya kamu pikir aku sebodoh itu? Membiarkan ada orang yang melihat dan menjadi saksi mata? Enggak lah. Aku pasti akan cari waktu yang lebih tepat. Supaya nggak ada yang lihat dan nggak ada yang bisa jadiin itu bukti. Dok, saya minta agar pasien bisa dirawat di rumah aja ya. Nanti saya akan sediakan semua equipment yang memadai dan saya juga akan berikan perawatan yang terbaik di rumah. Enggak. Saya nggak setuju. Saya istrinya, Dok. Saya ingin suami saya dirawat di rumah sakit aja. Maaf dok, tapi saya juga istrinya Mas Dimas. Dan saya mau suami saya dirawat di rumah aja. Kalau perlengkapan di rumah memadai, nggak masalah pasien dirawat di rumah. Saya mengizinkan. Permisi. Bi. Wah. Kacau nih. Kalau sampai Dimas dibawa pulang ke rumah, bahaya kita. Apalagi sekarang dijaga sama banyak banget para medis. Yang mama takutin tahu nggak apa? Kalau sampai Dimas sadar, habis kita, Bi. Ini semua tuh gara-gara perempuan bermuka dua itu mah. Si Natasha. Kalau aja dia nggak ikut campur gak akan kayak gini. Pokoknya Natasha itu nggak boleh bersatu sama Aisyah. Kalau mereka berdua bersatu, mereka bisa ngelawan kita. Terus mesti gimana dong kita, Bi? Mana ya? Aku tahu mah. Gimana kalau kita bilang sama Aisyah niatan sebenarnya Natasha itu? Ya kita bilang sama Aisyah kalau Natasha itu cuma berniat untuk balas dendam sama Mas Dimas dan dia hanya ingin menyakiti Mas Dimas. Dengan begitu Aisyah pasti akan mengusir dia dan membenci dia. Oke. Ya kan? Iya, Terus Mas Dimas nggak akan dirawat di rumah. Dia akan dirawat di rumah sakit lagi. Dan itu lebih mudah buat kita. Oke. Ya kan? Oke, Mama setuju sama ide kamu. Emang. Kamu nyetir ya? Eh.